Nikita Mirzani akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten pada 29 Desember 2022 setelah menghadapi kasus hukum yang cukup panjang terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Sebagai pelapor dan mengaku korban, Dito justru mangkir sebanyak 4 kali dalam persidangan sebagai saksi. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengatakan bahwa Dito tak hadir karena sedang berada di Malaysia untuk berobat. Namun mendengar hal tersebut, wanita yang kerap disapanya itu mengaku dirinya merasa ada yang janggal dan menuding bahwa Dito berbohong dan takut untuk bertemu dengan Nikita di ruang sidang. Perasaannya udah bebas, ya memang harus dibebaskan sebetulnya dari awal juga gitu kan. Cuman kan seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasanya gitu. Tapi kan Niki sebagai perempuan aset negara ya, jadi ikutin aja apa yang mau aparatur lakukan terhadap diriku gitu. Sehingga akhirnya di pemberhentian terakhir akulah pemenangnya lagi gitu. Biasalah namanya jagoan itu selalu kan menangnya belakangan. Di film-film aja begitu nggak pernah berubah. Itu kejadian nyata lagi di aku gitu. Jadi ya biasa aja sih sebetulnya, karena kemarin 2 bulan lebih 2 minggu itu ya badannya aja yang terkurung gitu. Terus yang sedihnya ya cuma gara-gara dipisahin sama anak-anak begitu lama aja gitu. Tapi pikirannya di luar gitu, akhirnya bisa baca surat dakwaan yang setebal ini gitu. Akhirnya bisa mempelajari apa sih ini kasusnya, akhirnya tahu bahwa kalau kalian mau tahu ya, itu dakwaan itu isinya saksi pelapor yang katanya korban sama saksi-saksi dari korban itu isinya sama semua. Dari titiknya, dari komanya, yang beda itu cuma di tanda tangan sama di nama saksi-saksi aja. Tuh kalau kalian mau tahu gitu. Jadi paginya itu Bang Haji tuh cuma bilang jam 11 malam, iya dia nggak di Jakarta, cuma gitu doang. Sampai ke pengadilan Serang, dia kan bawa amplop merah tuh. Biasalah nemuin gue di bawah kan, seperti biasa. Terus dia kasih tahu, nih Dito lagi ada di Singapura, berangkat jam 8 pagi segala macem. Wah, gitu kok bisa dapet gitu. Ya udah. Kebetulan jaksanya bilang dia di Malaysia, gue punya bukti konkretnya dia di Singapura, ya udah. Karena waktu sepanjang persidangan itu, Bang Haji tuh ngecek lagi, dia itu tidak pernah masuk ke Malaysia. Gitu. Jadi dia hanya di Singapura. Nah, surat Malaysia itu dapat dari mana? Nah, poskonya 6969. Ya, karena harus kita lihat dari atas ke bawah dong. Bagaimana itu bisa terjadi kan? Runtutan. Jadi kan dari atas ke bawah, ntar ke bawah lagi gitu. Itu terinspirasi setelah kemarin datang ke persidangan kan ada korban-korban yang diduga korban saudara DM kan. Saya nggak tahu kebenarannya apa, selama mereka punya bukti kan. Nikita punya Bang Fahmi, ada lawyer yang mungkin bisa membantu dengan benar gitu. Yang total itu udah ada sekitar 12 orang. Soal uang, dari yang ratusan juta sampai yang 40 miliar. Pokoknya adalah. Setelah mendekam di balik jeruji besi selama 2 bulan 2 minggu di rutan kelas 2 Serang, Banten, akhirnya Nikita dinyatakan bebas dan bisa menghirup udara segar kembali serta dapat berkumpul lagi bersama anak-anaknya. Nikita pun merencanakan banyak hal, namun yang utama adalah ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak. Nikita sangat sedih selama di penjara, dirinya tak bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut. Ia pun mengajak keluarganya untuk liburan ke Semarang, namun tak hanya liburan di dalam negeri, artis berusia 36 tahun ini berencana untuk membawa anak-anaknya liburan ke London, Inggris dalam waktu dekat. Kalau takut enggak, sedih aja gitu. Harusnya kan biasanya kita tahun baru keluar negeri nih. Akhirnya enggak. Harusnya kan kakak Loli ini berangkat tanggal 26 ya kak. Keluarga kita kan nganterin Loli untuk sekolah di London. Akhirnya enggak gitu. Diundur bukan tidak gitu. Enggak lah, mau sama anak dulu. Uang mah bisa dicari kan. Mau ini kita mau ke Semarang ya kak? Ya, sama Kochen, sama keluarga Kochen, sama anak-anak semua kita mau ke Semarang. Ke London nanti habis dari Semarang. Karena kan harus ngurus visa dulu.
Sementara itu, Nikita Mirzani diketahui telah memiliki kekasih baru yang bernama Antonio Dedola. Nikita bersyukur selama dirinya di dalam penjara sang kekasih masih setia dan mengurus dengan baik anak-anaknya. Wajah Nikita pun terlihat bahagia ketika memuji dan menceritakan sosok pacarnya tersebut yang ternyata bukan orang sembarangan, melainkan berprofesi sebagai polisi militer. Ya, jadi bersyukur juga ya, maksudnya ada di Serang itu, di Rutan. Jadi bisa kelihatan mana laki-laki yang benar-benar tulus gitu. Tulus dalam artian bukan cuman pengen Nikinya, tapi dia juga bisa merawat anak-anak seluruhnya. Niki juga seluruh rumah itu beres sama dia loh. Pulang itu bersih, nggak ada yang suatu yang berubah gitu. Dia belanja bulanan, dia urus anak, dia ke rumah sakit kalau Arkana sakit gitu. Jadi ya itu mungkin bentuk apa ya namanya Kak? Rasa syukur ya, rasa syukur gitu. Ya, karena Tuhan memberikan jodoh, mudah-mudahan ini jodoh yang terbaik buat Niki. Amin. Dan mendatangkan pasangan yang tepat di waktu yang tepat gitu. Amin. Seenggaknya saya nggak khawatir sama anak-anak Niki pada saat kita harus di Serang. Orang tuanya dia tuh family man banget karena anak nomor 2 gitu. Kakaknya yang pertama cewek, terus ada mama papanya juga. Jadi semalam juga video call orang tuanya gitu. Keluarganya juga alhamdulillah udah tahu kejadian di Jakarta. Malah gue diketawain, Indonesia begitu ya katanya. Karena kan Anthony sebetulnya kan polisi di Jerman. Dia polisi militer di Jerman. Ntar aku share ya foto-fotonya, gagah loh dia gitu. Jadi dia mentalnya kuat ya. Antonio udah berapa lama awalnya gimana? Sama Antonio udah berapa lama? Berapa lama ya? Itu sih nggak kayak anak muda dihitungin berapa lamanya. Kenalnya Pokoknya udah lama. pas kosong dia masuk aja.